Ya, teman-teman, sekarang kita mulai lagi ya untuk melanjutkan proses texturing dari karakter yang sudah kita selesaikan kemarin. Di sini saya akan melakukan proses tekstur kostumnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini saya akan coba ekspor ya. Kita akan file, ekspor dalam format OBJ. Jangan lupa kita selection only-nya saya pilih. Kemudian saya kasih nama low ya, saya tiban di sini. Nah, saya sudah ekspor low poly-nya, sekarang saya akan ekspor high poly-nya. Nah, saya ambil dari ZBrush ya. Nah, ini high poly-nya. Nah, setelah melakukan proses decimation master seperti kemarin ya. Setelah itu barulah saya akan ekspor. Jadi kita harus melakukan proses decimation master terlebih dahulu ya. Seperti di video kemarin. Setelah sudah selesai, saya akan ekspor dalam format OBJ juga sama. Nah, saya kasih nama high poly. Ya, oke. Kita save. Ya, kita replace. Nah, kemudian saya akan ke Substance Painter di sini. Nah, ini Substance Painter. Sebelum melakukan proses texturing, saya akan buka dulu filenya. Saya tekan new ya. New di sini, kemudian saya akan pilih low poly karakternya. Nah, saya tekan low di sini ya. Nah, setelah itu saya tekan OK. Nah, ini adalah kostum dari karakternya. Setelah itu kita akan melakukan proses baking ya untuk mendapatkan normal mapnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini dia flat ya, jadi tidak ada seperti lekukan-lekukan seperti yang sudah di high poly-nya seperti ini. Di high poly-nya dia detail sekali, ada lekukan-lekukan, ada kerut-kerutan pakaian. Sedangkan di karakter yang low poly, nah di sini dia masih flat. Nah, sekarang kita akan membake normal map untuk mendapatkan detail high poly walaupun dia sudah walaupun ada di objek low poly. Prinsipnya seperti itu, ya. Jadi caranya kita akan ke texture setting ya. Nah, di sini texture setting, kemudian kita akan bake mesh map ya. Klik di sini. Setelah itu ada interface seperti ini. Kemudian saya akan import objek high poly-nya nih di sini. Saya klik aja. Saya klikkan high poly high yang tadi. Nah, dia akan seperti ini ya. Dia sudah memasukkan objek high poly-nya. Nah, saya rasa kita nggak perlu melakukan banyak perubahan ya. Karena saya rasa sih dengan default seperti ini sudah bisa bagus ya. Oke, setelah itu saya akan coba ganti ke resolusi texturingnya ke 2048. Nah, oke, saya rasa sudah. Pastikan semua ini dicentang ya, nih. Sesuai sama defaultnya aja. Kita back selected. Nah, dia akan kalkulasi. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ya. Di sini sudah terisi nih teksturnya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke return to painting mode, kembali lagi ke tampilan awal. Nah, seperti ini kalian lihat ya. Di sini saya udah menerapkan, kita udah menerapkan high poly-nya kan. Jadi detail high poly-nya sudah kita terapkan di sini ya. Ya, walaupun dia ada di objek low poly. Nah, seperti itu, jadi detail-detail kerut-kerutan di sini, pakaian dia udah ada semua. Jadi seperti itu ya. Nah, udah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses texturing. Oke, kita ke layer berarti. Nih, di sini layer. Nah, di sini karakternya itu warnanya ada merah, ada biru, itu sesuai dengan konsep yang saya berikan di kelas. Oke, setelah itu saya akan coba buat add layer baru nih. Add fill layer. Nah, di add fill layer itu
kita bisa atur warnanya. Misalkan kita mulai dari warna merah terlebih dahulu ya. Nah, oke, misalkan warna merah kita bisa ganti-ganti nih, kita sliding seperti ini, slide. Nah, misalkan warna merahnya di sini cukup ya. Nah, uh, setelah warna merah ini kita juga harus tentukan jenis materialnya. Nah, karena ini materialnya seperti satin begitu ya, yang agak sedikit mengkilap, berarti kita harus mengaktifkan metallic roughness-nya dulu ya. Jadi fungsi dari metallic roughness saya jelaskan ya. Misalkan contoh, misalkan saya akan membuat pakaian ini besi, misalkan besi yang mengkilap, berarti nilai metaliknya itu harus saya tinggikan. Nah, kalian lihat ya, dia berubah ya, metalik saya tinggikan, kemudian roughness-nya saya turunin. Jadi dia seperti, atau misalkan saya ganti ke ini, nah dia jadi chrome seperti ini. Ya, jadi chrome seperti ini gitu. Nah, seperti ini kan nggak cocok ya. Nah, berarti mungkin karena ini kostumnya itu tidak ada sifat metalnya, berarti nilai metaliknya saya nolin saja. Sedangkan nilai roughness-nya saya jangan, biar agar dia tidak terlalu mengkilap, saya buat dia di sekitar di sini, di tengah-tengah atau cenderung ke kanan seperti ini. Ya, kalau misalkan ke sini, dia akan sifatnya doff seperti ini. Ini cocok untuk seperti kayak kain, tembok, sesuatu hal yang tidak ada refleksi cahaya atau tidak mengkilap sama sekali. Gitu ya. Jadi di sini saya rasa nilainya ada di sini saja. Ini kira-kira aja ya. Oke, udah. Nah, ini merah ya. Nah, sekarang misalkan kita tambahkan biru ya. Nah, biru di sini kita bisa duplicate dari yang udah ada, bisa, atau kita bisa bikin baru. Misalkan saya duplicate aja. Saya duplicate di sini ya, duplicate. Nah, duplicate layer. Nah, merah yang tadi ada di atas. Lalu saya akan ganti warna jadi biru nih misalkan. Nah, jadi biru. Nah, oke, birunya ini aja deh. Ya, birunya di sini. Kemudian setelah ini saya akan coba buat perpaduan warnanya ya, antara merah sama biru. Di sini biru itu ada di atasnya merah ya. Tuh. Nah, ini saya akan klik kanan untuk melakukan proses black mask ya. Ada jadi masking seperti Photoshop, di masking. Nah, black mask seperti ini. Nah, saya ke painting. Nah, setelah itu saya akan coba painting bagian-bagian yang materialnya itu biru ya. Nah, contohnya misalkan sepatu ya. Oh ya, sepatu warnanya biru. Sepatu warnanya biru. Nah, untuk supaya satu sepatu ini warnanya biru, kita bisa cara seleksinya itu ada macam-macam. Misalkan di painting juga bisa seperti ini, di painting juga bisa. Ini saya Ctrl Z lagi, ataupun kita bisa dengan proses polygon fill ini. Saya ke polygon fill, jadi misalkan kita memberikan warna berdasarkan polygon nih. Di sini polygon, klik tuh. Di sini polygon, berdasarkan polygon bisa. Nah, misalkan triangle juga bisa nih, triangle gitu ya. Nah, terus berdasarkan satu blok polygon ini karena ini satu elemen ya, maka yang cocok adalah mesh fill ini. Jadi saya klik di sini, klik, nah, dia langsung satu di sini kena itu ya. Nah, yang sebelahnya juga sama. Nah, gitu. Oke, nah selanjutnya misalkan untuk bagian sini sama sini. Nah, kita bisa melakukan polygon fill untuk bagian-bagian sini nih. Nah, bagian sini, ini. Atau supaya lebih cepat ya, kita bisa lakukan proses mirror di sini. Nih, mirror. Begitu saya klik. Nah, di bagian sini ikut ya. Tuh. Begitu juga bagian sini kayak klik, bagian sebelah sana juga ikut. Tuh, gitu ya. Jadi, atau misalkan lebih gampang langsung kita lakukan dari sini misalkan. Nah, bagian sini
Nah, tapi untuk batasan antara bagian putih, bagian biru dengan bagian merah, itu terpaksa kita harus melakukan proses painting manual ya. Karena apabila kita menggunakan polygon fill ini, misalkan ada di batasan-batasan ini, nah ini nggak bisa nih tuh, karena dia ada di perbatasan ini loh, jahitan ini, ya. Karena itu dalam kasus seperti ini kita harus menggunakan painting manual. Jadi kita bisa kearahkan ke painting di sini. Nah mungkin brushnya atau size-nya bisa saya turunin dulu nih di sini ya. Nah di sini jadi, nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini tuh. Nah gitu. Jadi biar halus. Seperti itu. Begitu juga yang sebelah sini. Kita bisa tekan shift ya untuk supaya lurus. Misalkan nih saya tekan shift tuh shift shift seperti ini. Nah, di sini dan misalkan di sini di sini ya. Jadi apabila bagian luarnya sudah, sekarang tinggal saya isi fill bagian dalam. Nah seperti itu ya. Oke seperti itu. Nah memang butuh waktu untuk melakukan proses seleksi seperti ini. Saya akan coba jelaskan untuk misalkan bagian yang lain ya. Misalkan di sini singkat saja, misalkan saya mau membuat yang warnanya gold di sini karena ini bagian elemen terpisah, maka gampang nih proses seleksinya. Contoh, misalkan saya buat fill layer baru, kemudian ini warnanya saya buat gold ya. Gold di sini agak kekuningan. Nah, kemudian kan seperti saya bilang tadi, ini gold itu sifatnya metal ya, mengkilap. Jadi saya cukup buat warna agak-agak kuning seperti ini, seperti warna emas. Nah, saya akan aktifkan metalik sama roughness-nya. Kemudian nilai metaliknya saya akan naikkan. Dan nilai roughness-nya saya akan turunkan. Nah, seperti ini. Kalian lihat ya, di sini dia agak mengkilap seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita slide-slide aja yang dirasa pas dengan emas. Ya, oke. Seperti ini misalkan. Nah, selanjutnya langsung masking add black mask. Nah, di sini seperti tadi kita bisa pakai polygon fill yang kita bisa pakai berdasarkan satu elemen ini. Mesh fill ini. Jadi kita tinggal klik di sini, klik. Nah, sini. Di situ. Ya. Tuh. Jadi sesuatu yang warnanya emas tinggal diklik aja. Gitu ya. Nah, oh ya, warna di sini adalah warna biru ya. Nah, warna biru di sini ini bisa kita pakai polygon fill yang warna biru ya. Langsung saya klik di sini. Nah, seperti itu. Dan yang warna biru ada di mana lagi? Oke, saya rasa cukup. Terus warna putih nih di sini. Saya akan bikin layer baru misalkan. Saya kasih warna putih. Nah, karena ini sifatnya kain ya. Karena sifatnya kain, saya rasa saya nggak perlu mengaktifkan metalik sama roughness ya. Karena dia sifatnya doff. Hanya aja warna putihnya ini ya sedikit saya ubah, jangan terlalu putih ya. Nah mungkin agak ke krem-krem sedikit seperti warna kulit. Nah ini misalkan ya, saya klik kanan, add black mask di sini. Nah polygon fill juga berfungsi di sini. Klik. Nah seperti itu. Nah tinggal nanti kita akan seleksi bagian yang biru ini. Oke ya, seperti itu kurang lebih untuk basic-basicnya. Ya, teman-teman, setelah beberapa kali penyesuaian, saya sudah lengkap ya melakukan texturing kostum karakternya seperti ini. Oke, jadi kalau sudah, kita bisa ekspor tekstur ini. Jadi kita tekan file, export tekstur. Nah, ini misalkan saya nyimpennya di mana, ini bisa diganti, silahkan. Nah, setelah itu langsung aja kita tekan tombol export.
Nah, jangan export ya. Kalau sudah, langsung kita open folder. Nah, ini adalah hasil dari teksturnya. Nah, ini teksturnya ya, yang saya bikin. Jadi yang saya akan ambil itu adalah base colornya, base color, kemudian metallic, kemudian roughness, dan normal map. Jadi saya cuma butuh 4 tekstur ini ya. Jadi saya butuh diffuse color, metallic ya, ini terus normal dan roughness, itu aja ya. Kita bisa copy, kemudian kita paste ke directory yang kita pilih. Oke, setelah kita melakukan ekspor tekstur dan tekstur sudah kita dapatkan, sekarang kita akan coba menempelkan tekstur itu ke karakternya. Oke, di sini kita akan ke tab shading ya. Nah, tab shading ini, nah kita pilih bagian kostumnya ini. Kita akan buat material baru misalkan. Nah, material baru ini kita bisa kasih nama kostum contohnya. Ya, nah ini. Setelah itu kita bisa drag tekstur yang tadi. Nah, ini adalah tekstur yang tadi ya. Nah, ini diffuse colornya saya taruh sini. Kemudian metallicnya saya taruh sini misalkan ya. Saya kumpulin dulu. Terus roughness-nya. Kemudian normal map. Nah, ini normal map. Nah, ini normal map di sini ya. Oke. Kita masukkan satu persatu ini diffuse colornya ya, base colornya. Kita drag aja langsung ke base color. Nah, dia udah nempel. Nah, setelah itu, nah ini adalah roughness nih. Roughness kita tempelin ke roughness. Gitu. Metallic nih, metallic kita tempelin ke metallic. Nah, kalian lihat ya di sini sudah terlihat ya bagian-bagian mana yang sifatnya metal dan mengkilap sama bagian mana yang kurang mengkilap ya. Nah, tapi di sini kurang satu lagi yaitu normal mapnya yang belum kita pasang. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya untuk memasang normal map seperti apa, karena tidak bisa langsung tarik aja ke sini. Di sini normal ya, saya drag di sini, terus saya akan pilih normal map. Kita ketikkan saja normal map. Nih, normal map ya, normal map. Nah, ini. Nah, terus untuk supaya nempel lagi, kita perlu satu increment lagi. Ini kita bisa ketikkan, kalian bisa ketikkan aja RGB curve. Nih, RGB curve ya, RGB curve. Terusnya green channelnya ini ada CRGB ya, kita G green channel. Terus kalian bisa balik dia seperti ini, tuh dibalik seperti ini. Dan kita bisa masukkan ke color. Jangan lupa ini harus dalam keadaan non color. Nah, seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, dia ini jadi kerut-kerutannya sudah nempel. Tuh, seperti ini, kerutannya sudah nempel. Gitu. Atau misalkan kalian mau nambahkan intensitas dari kerut-kerutannya, strength-nya bisa kalian tambahkan ya. Tuh. Tapi saya rasa nilai 1 aja udah cukup. Nilai 1 sudah cukup. Oke. Ya, seperti itu ya.